Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari program studi perbankan syariah. Saya akan membahas tentang teori produksi dan biaya produksi. Adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan: 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan perkomisi, 3. Perusahaan komandir, 4. Perusahaan terbatas. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku perusahaan tunggal. Perusahaan perkonsorsian. Yang dimaksud dengan perusahaan perkonsorsian: 1. Organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. 2. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. 3. Modal perusahaan dikumpul dari anggota perkonsorsian tersebut. Perusahaan komanditer, di mana organisasi perusahaan yang dimiliki dua orang atau beberapa orang. Para pendiri perusahaan komanditer terdiri dari peserta aktif dan peserta pasif, di mana peserta aktif yaitu orang yang memiliki modal dan ikut serta dalam pengelolaan perusahaan tersebut, sedangkan peserta pasif yaitu dia hanya memiliki modal dan tidak ikut serta mengelola perusahaan tersebut. Dan perusahaan terbatas, di mana perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Adapun bentuk-bentuk lain dari perusahaan: 1. Perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Teori produksi dengan satu faktor berubah. 1. Pada umumnya, faktor di produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja dan modal tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Produk total yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Produksi rata-rata yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja, dan produksi marginal yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Adapun teori faktor produksi dengan dua faktor berubah. Dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah modal dan tenaga kerja. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan output. Dalam menganalisis biaya produksi perlu dibedakan dua jangka, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya, sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.